Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saputra dengan NIM 121705037. Sini saya akan menjelaskan codingan saya di mata kuliah Praktikum Sistem Multimedia, dan juga sebagai tugas dari UTS ya. Yang pertama, mungkin sebelum menjelaskan codingan, saya mau menjelaskan dulu tentang apa yang pertama kali saya lakukan ya di codingan ini. Pertama itu, karena kalau Python itu harus ada tampilannya, harus ada user interface-nya, maka saya membuat GUI-nya atau Graphic User Interface. Nah, cuman kalau bikin manual itu kan lama ya. Jadi saya cari-cari, terus saya nemu di sini di akun GitHub-nya Pak Japtap. Jadi dia itu bikin semacam framework sederhana ya, yang menghubungkan desain Figma dengan codingan Python dengan Tkinter ya, lebih jelasnya. Jadi kalau kita ikutin instruksinya, singkatnya kita cukup copy aja, clone aja ya coding ini. Terus kita masuk ke Python ya, kita desain, desain, desain. Cuma desainnya juga ini harus jelas ya. Misal ini, kalau misal ini tuh harus image, image, button, button. Jadi nama komponennya juga harus disesuaikan sama yang ada di README ini ya. README ini tuh harus disesuaikan. Nah, bila sudah, ini tahapannya coba bisa lihat aja di YouTube, tapi saya menjelaskannya dikit aja. Ini cukup kita copy aja linknya, terus kita copy juga apa si tokennya. Nih kalau kita jalanin mungkin di sini nih, di codingan eh, yang sudah saya clone ya dari GitHub tadi. Kita tinggal masuk ke GUI, kita tinggal run code aja. Nah, di sini kita tinggal masukkan token Figma kita pribadi, terus file URL-nya, file dari Figma yang tadi ya, di sini yang share. Nah, terus output path-nya di mana kita bakal nyimpen GUI dari Tkinter Designer ini ya. Oke, ini cukup segitu aja ya penjelasan singkatnya. Nah, terus bila sudah jadi, maka hasilnya akan seperti ini, akan masuk ke ke file GUI.py. Nah, seperti ini, mirip ya sama yang di Figma. Inilah mengapa framework seperti ini sangat dibutuhkan. Selain untuk memudahkan kita juga mempercepat waktu kita dalam mengodingnya. Kita lanjut ke codingan ya. Saya si tampilan yang tadi itu saya masukin ke main.py karena saya ngoding utamanya di bagian file main.py. Nah, yang pertama kita tentu ya import dulu semua library yang kita butuhin. Kayak misal Tkinter itu kan memang buat GUI-nya. Kalau misal belum install, mungkin bisa install dulu ya kayak di sini. Nah, saya banyak install kayak misal PIP install Pinter ataupun Pil atau Patlib. Nah, dia jelasin satu-satu kayak Pil itu buat proses image. Ini berguna untuk filter image ya, yang saya pakai itu. Terus yang Patlib itu buat directory path-nya, kayak misal kita kan mau ambil gambar tuh. Nah, kita butuh path tentunya ya, butuh alamat direktorinya. Nah, terus yang ini, PTTSX ini merupakan library buat ngubah teks jadi suara karena PTTS itu kan Python text to speech. Nah, next tiganya saya agak tahu ya. Oke, yang pertama saya lakukan di sini adalah deklarasi variabel global untuk menyimpan file yang dipilih. Terus di sini kalau yang dep relatif aset dan lain-lainnya itu mah codingan yang tadi ya, yang GUI tadi. Jadi udah dibuat sama Tkinter Designer-nya. Jadi kita cukup copy paste aja kayak di sini tuh. Ini udah disediain segini banyak ya. Nah, mungkin langsung ke logik aja ya biar gak lama. Yang pertama itu kan ada tiga tombol ya tadi tuh. Ada image, audio, dan proceed. Nah, kalau yang ini tuh cuma thumbnail doang. Makanya di sininya saya tulis sebagai image ya. Jadi yang buttonnya ada tiga. Yang pertama di sini tuh ada. Bentar. Nah,
Pertama itu tombol untuk proses file. Jadi ini yang proceed ya, cuman kita skip dulu deh. Ini ya untuk audio, nah ini untuk gambar. Saya mulai dari yang gambar dulu. Bila si tombol gambar ini ditekan ya, maka perintahnya adalah browse image. Kita bikin function browse image. Fungsinya buat ambil gambar ya. Jadi kita yang selected files tadi kita bikin ulang ya. Terus kita tentuin file path-nya. Jadi ini ketika kita mengklik pada tombol gambar, maka ini akan membuka file dialog kayak gini nih. Sambil saya praktekin. Nah, seperti itu ya. Terus file types-nya kita tentuin ya. Jadi ada format gambar itu ada JPG, JPG, dan PNG. Mungkin ada juga yang lainnya ya, kayak misal SVG dan lain-lain. Cuman ya kita tentuin dulu tiga ya. Nah, yang paling umum itu yang kita gunain adalah tiga ini. Terus jika si file path-nya eh, sudah kita klik, sudah ada maksudnya ya, kan si file path-nya itu kita masukin ke selected files. Selected files itu kan row yang kosong. Nah, bila kita sebelumnya udah ambil gambar, maka kita bakal hapus dulu. Tapi kalau sebelumnya kita belum ambil gambar, jadi kan si pad-nya itu kosong ya. Jadi kita tambahin, di sini ada event. Nah, terus kita preview image. Jadi si gambar yang kita ambil tadi bakal kita preview di thumbnail yang tadi. Jadi si thumbnail yang tadi, yang image-image word ini kan thumbnail yang ini nih. Nah, si gambar yang ini nanti bakal kita hilangin ya di sini, state hidden. Oke. Setelahnya di sini ada preview image itu yang ini ya, fungsi yang ini. Jadi setelah kita ambil file gambarnya, terus kita tampilin preview image-nya atau thumbnail yang tadi itu kita hilangin ganti sama gambar yang telah kita upload. Di preview image juga sebenarnya ada codingannya juga ya, kayak misalnya nih, hapus gambar sebelumnya jika ada. Jadi bila thumbnail yang sebelumnya, yang ini kan pasti bakal diganti sama gambar yang baru. Nah, gambar yang baru tadi, terus kita upload lagi gambar yang baru, maka si gambar yang kita upload tadi itu bakal digantikan lagi dengan gambar yang lainnya. Kita ambil contoh ya, Edge, misal ini grafik. Nah, ini kan gambar baru ya, menggantikan gambar image, gambar yang thumbnail. Terus kita upload lagi yang baru, misalnya yang ini. Nah, maka ini bakal tadi ya, logic yang kanvas delete, gambar yang tadi testify, terus kita ganti dengan gambar yang ini. Seperti itulah kira-kira logiknya. Terus ini mah, tinggal gambar baru mah ya, ini mah berhubungan dengan kanvas ya. Nah, terus ada profit image. Nah, setelah kita ambil gambarnya, kita di sini membuatkan proses fungsi dari profit image. Jadi setelah kita ambil gambarnya, terus kita proses di sini, kita atur dua aja, dua fitur ya. Yang pertama itu atur tingkat kecerahan, yang kedua atur tingkat saturasi ya. Kayak gini. Ini kita udah ambil, kita proceed. Nah, itulah kira-kira. Terus di sini kita bikin function lagi di dalam function ya. Nama functionnya itu apply processing. Jadi eh, function ini berguna bila mana kita menekan tombol ini apply processing. Jadi ketika kita menekan tombol ini, maka di function yang tadi itu bakal dijalankan dan menerapkan filter yang kita terapkan pada gambar ya, kayak ini nih. Brightness-nya kita ke dua, terus saturasinya kita naik ke tingkat dua juga, maka hasilnya seperti ini, akan berubah ya. Oke, lalu kita langsung ke bagian tombol audio. Kurang lebih sebenarnya sama aja ya logik. Kayak misal kalau tombol ini ditekan kayak gimana gitu, kayak tadi ada komen-komen. Saya anggap itu udah sama ya, udah mirip-mirip lah.
Terus di sini ada yang yang image itu nggak ngedit kayak trim ataupun potong dan ataupun merge dan lain-lainnya. Cuman di image itu daripada kita ngedit file audio yang sudah ada, kita membuat file audio dari teks ya. Jadi ketika kita tekan tombol audio, dia nggak bakal browse audio atau kayak tadi browse image. Jadi dia nggak akan ngambil image, tapi dia akan membuat, bukan ngambil. Dia akan membuat file audio ya. Seperti ini contohnya. Audio. Kita ketikkan saja ya. Misal kita, cuman ini untuk audionya defaultnya itu English ya. Jadi di bahasanya mungkin kalau kita ketikkan dalam bahasa Indonesia, mungkin si logat atau lagamnya itu kayak orang luar gitu. Maka kita tulisan aja ini dalam bahasa Inggris ya. Oke, teks ini kita bakal ubah menjadi suara. Kita save dulu audionya. Saya taruh di musik dan namanya hello. Save. Kita lihat saja ke sini, lalu kita dengarkan. My name is Dion and you can call me Dan. Seperti itu ya kira-kira. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan codingannya. Pertama itu ada depth set audio. Nah, si function ini berguna untuk membuat tombol set button ya. Kayak di sini kan tadi, bentar, salah deh. Di sini, nah, ini ada save audio. Nah, save audio ini ada karena kita membuat function save audio yang mana di dalamnya itu kita membuat logic-logic kayak misal kita menginisialisasikan si text to speech engine, kalau kita membuat perintah buat save to file, ada save file di sini, dan tentunya bakal muncul lagi file dialog. Nah, terus di sini ada proceed audio. Jadi proceed audio itu dia yang membuat text entry kayak misal di sini nih. Nah, ini tuh text entry ya sebenarnya. Yang mana ini diproses di function proceed audio. Terus di sini ada function lagi di dalam fungsinya itu save audio wrapper ya. Jadi pembungkus antara save audio dengan proceed audio. Nah, terus si create save buttonnya kita bikin di sini. Berarti tadi saya clear ya. Jadi sebenarnya si si text entry dan tombol save audio ini dibuat di function proceed audio. Jadi sini cuman perintahnya aja. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasan codingnya. Lalu karena tugasnya kalau desktop tuh harus dibikin installer, maka di sini saya searching ya, terus saya dapat kita cukup install file installer, terus kita jalankan perintah seperti ini. Nah ya, nah installer .exe terus ada window, terus kita buatin iconnya. Kebetulan saya iconnya pakai WinRAR ya. Ini nama file gambarnya, terus ini main file itu script codingan kita ya. Nah, karena di command prompt-nya gak jalan, maka tadi saya nyoba di terminal ini, terminal editor ya. Dan ya, hasilnya jalan ternyata. Cuman pas awal-awal tuh sempat beberapa kali kena Windows Security ya. Dianggap ini itu virus ya. Jadi mau tak mau, saya nonaktifin dulu si Windows Security-nya dan barulah jalan. Setelah kita bikin installernya ya, terus kita download juga. Nama filenya itu NSIS deh kalau nggak salah. Nah, jadi si NSIS ini berfungsi sebagai pembungkus installer. Jadi bila kita udah ada nih file exe-nya, jadi kan si file installer itu membuat file exe. Jadi .exe-nya itu dibikin oleh file installer, terus buat kita membungkus si exe tadi menjadi sebuah file yang bisa kita install di laptop atau PC masing-masing, kita menggunakan NSIS.
Tapi untuk caranya mungkin bisa kalian lihat ya di Google. Karena keterbatasan waktu juga ya. Ini di 9:30. Waduh, 1 jam setengah lagi. Oke. Oke, singkatnya seperti ini ya. Ketika sudah kita gunakan file installer dan NSIS, maka hasilnya saya tadi taruh di main ya, di sini. Nah, ini nih. Ini hasil NSIS itu kayak gini ya. Jadi kita cukup install yes. Maka dia itu bakal seolah-olah aplikasinya itu belum diekstrak. Jadi dia bakal install gitu. Dan setelah kita install, maka kita bisa menjalankan aplikasinya tanpa text editor ya, kayak gini. Oke, fungsinya juga berjalan seperti biasanya ya, kayak gini. Terus buat audio juga masih jalan ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya ya, bila kita apa gunakan installer dan lain-lain selama codingannya emang udah bener. Jadi sana juga pasti bakal bener ya, lancar-lancar aja. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan tentang codingan UTS Praxismol ini. Bila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan ya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.